Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubab di sini dan saya sekarang akan mengkomparasikan HP Realme yang sudah sangat populer di tahun 2019, yaitu Realme 5 series. Yang awalnya Realme itu mengeluarkan Realme 5 dan 5 Pro. Kemudian dilanjutkan dengan meluncurkan 5S, kemudian meluncurkan yang terakhir adalah 5i. Jadi kalau diurut-urutkan memang paling rendah sendiri notabene itu adalah 5i, kemudian Realme 5, kemudian 5S dan juga 5 Pro. Jadi dari keempat HP ini urutannya ya. Mungkin bagi kalian yang memang ingin mengetahui komparasinya bagaimana, simak cuplikannya sampai akhir. Kita akan mengkomparasikan dari keempat HP ini. Dari perbedaannya dulu. Untuk layarnya 5i itu menggunakan layar 6,52 inch, Realme 5 6,5 inch, Realme 5S itu 6,5 inch, kemudian di Realme 5 Pro menggunakan 6,3 inch. Saya nggak tahu kenapa kok yang seri tertinggi malah menggunakan layar yang kecil ya, maksudnya itu lebih kecil daripada layar-layar sebelumnya. Jadi yang lainnya menggunakan 6,5, walaupun untuk di Realme 5i ada embel-embelannya 52, jadi berarti kan rata-rata kan Realme itu Realme 5 ini menggunakan 6,5, tapi kenapa yang Pro nya kenapa kok 6,3 bukan 6,5 ya nggak tahu juga ya. Oke, untuk semuanya untuk dari segi chipset pada dapur pacunya, yaitu untuk 5i menggunakan Snapdragon 665 yang mana itu sama pada di Realme 5 dan 5S. Untuk di Realme 5 Pro itu menggunakan Snapdragon 710. Jadi mungkin bagi kalian yang ngegame, mungkin kalau chipset yang paling bagus di Realme 5 series adalah 5 Pro. Ya iyalah, namanya Realme 5 Pro itu ya notabene tipe paling tinggi. Oke, dari segi chipset seperti tadi, kemudian dari segi RAM dan juga internal. Untuk di Realme 5i ada 3 pilihan, 3/32, 4/64 atau 4/128. Kemudian di Realme 5 itu ada 3 pilihan juga, 3/32, 3/64 atau 4/64. 4/128. Kemudian di Realme 5S ada satu varian yaitu 4/128. Kemudian di Realme 5 Pro itu ada 2 varian yaitu 4/128 dan 8/128 ya. Jadi mungkin bagi Anda yang bisa dilihat-lihat lah Anda butuh RAM-nya berapa, kemudian internalnya butuh yang besar apa yang kecil, tinggal disesuaikan. Untuk semuanya menggunakan quad kamera tapi dengan menggunakan resolusi yang berbeda-beda ya. Jadi untuk di Realme 5i dan Realme 5 itu menggunakan resolusi kamera utama 12, untuk wide-nya 12 MP, ultra wide 8 MP, makro dan juga telefotonya 2 MP. Sedangkan di Realme 5S dan Realme 5 Pro menggunakan kamera utama 48 MP, ultra wide-nya itu 8 MP, makro dan telefotonya tetap 2 MP. Itu dari segi kamera belakang ya. Dari kamera depan, untuk 5e menggunakan 8 MP, 5 dan 5S menggunakan 13 MP, sedangkan di Realme 5 Pro menggunakan 16 MP. Ya seperti inilah. Jadi kalau yang versi tertinggi itu mestinya lebih tinggi gitu, jangan yang lebih rendah. Oke. Kemudian dari segi baterai, mungkin dari segi ketahanannya
Realme 5i, 5 dan 5S itu menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Tapi yang saya kecewa di Realme 5 Pro adalah menggunakan baterai 4035. Kenapa kok ini juga malah berbeda dengan yang lain? Tadi layar sudah paling kecil, ini baterai paling kecil. Kenapa kok seperti ini? Padahal dari segi casnya semuanya menggunakan 5i, 5 dan 5S itu casnya itu 10 watt. Tetapi di Realme 5 Pro ini khusus, jadi menggunakan VOOC 3.0 yang notabene 20 watt. Ngecasnya cepat tapi baterainya kecil. Ngecasnya tidak cepat, baterainya besar. Malah kok kebalik gini ya. Yang enak kan baterainya besar, casnya juga cepat. Jadi itu yang menyesuaikan sih, seperti itu aslinya. Tapi kenapa kok di Realme 5 Pro ini baterainya kok lebih kecil gitu? Kalau masalah layar lebih kecil nggak terlalu pengaruh mah. Tapi kalau baterai orang bisa mikir 2 kali mungkin. Tapi didukung dengan cas yang cepat mungkin orang juga bisa memikir oh sama saja. 5000 tapi casnya lama, atau 4000 tapi casnya cepat, walaupun habisnya juga cepat sih. Dan untuk di 5i, 5 dan 5S menggunakan port USB, micro USB. Tapi untuk di Realme 5 Pro menggunakan Type-C. Yalah, namanya VOOC 3.0 gitulah. Kalau menggunakan micro USB bagaimana? Tidak ada mungkin. Adanya yang Type-C. Itu dari segi harga ya, yang beda kan mestinya dari segi harga juga ya. Untuk 5i jadi gini. Jadi saya kita ambil rata saja ya. Jadi saya pilih varian yang 4/128. Yang ini emang ada pada 5i, ada 4/128 nya, di 5, 5S dan 5 Pro ini sudah ada juga. Untuk di 5i 4/128 2,3 juta. 2,3 juta. Kemudian di Redmi 5 nya itu 2,7 sama seperti 5S. Kemudian di Realme 5 Pro nya itu 3 juta. Jadi gak tahu juga ya kalau dari segi harga 5 dan 5S itu kok sama gitu, tapi dari segi kamera lebih besar ya, nggak tahu juga sih. Dan itu dari segi perbedaannya ya. Kesamaannya sama-sama menggunakan triple slot, sama-sama menggunakan ColorOS 6, sama menggunakan Android Pie, dan juga layarnya IPS dan HD+. Jadi kurang gonjreng seperti Super AMOLED yang menggunakan Full HD+. Oke, ada satu lagi kekurangannya belum saya utarakan ya, emang agak lupa sih ya, namanya manusia juga ya. Dari segi bodi belakang dan juga modelnya, 5i itu menggunakan bodinya sih plastik, tetapi yang 5i ini berbentuk dop, dan juga warnanya itu ada hijaunya hijau tua gitu, dan ada teksturnya kalau dipegang, bukan halus kayak di 5, 5S dan 5 Pro. Jadi agak ada teksturnya gitu, ada teksturnya bagaimana gitu. Jadi mungkin bagi anda yang suka doff gitu, yang enggak glowing, nggak suka yang glowing, maka cocok di 5i. Kalau di Realme 5, 5S dan 5 Pro menggunakan plastik tapi yang memang seperti kaca, dan menggunakan pola diamond gitu. Jadi diamond gitu, jadi kayak ada diamondnya gitu. Kalau di 5 dan 5 Pro ini warnanya standar, ada kayak biru, kemudian apa gitu ya, lupa saya. Kalau di 5S ini sangat mencolok warnanya, itu gini loh, kalau dibandingkan di iPhone seperti XS dan S kan itu kan warnanya kan standar saja, tidak ada yang mencolok. Tapi di XR warnanya sangat mencolok, kuning, merah, biru, hijau. Itu sama seperti ini. 5 dan 5 Pro ini warnanya standar, gak ada yang mencolok. Tapi di 5S mungkin bagian yang suka yang mencolok dan juga glowing juga, jadi cocok di Realme 5S. Itu harganya sih sama 2,7.
Mungkin ya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Nggak ada lagi sih mungkin ya. Like kalau suka video ini dan dislike kalau nggak suka, dan juga jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe channel saya. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.